Shalom pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Selamat datang dalam program The Present Truth. Program yang akan membahas poin-poin kebenaran dalam firman Tuhan dan membuka pengertian akan pengajaran yang relevan untuk sepanjang masa. Bersama dengan saya, Pendeta Jurgen Lumentut, dan narasumber kita, Pendeta Doni Krisustianto. Shalom Pendeta. Shalom. Baik lagi bersama-sama bisa memberikan materi yang luar biasa. Makasih Pendeta. Dalam pelajaran sebelumnya, kita telah membahas mengenai Alkitab sebagai firman Allah yang dapat dipercaya. Dan topik pada hari ini, kita akan membahas mengenai kealahan. Dan mari kita ikuti bersama. Pendeta, dan sekali lagi dalam pembahasan kita ini akan membahas tentang kealahan. Kita lihat semua tentunya dari Alkitab. Dan pertanyaan yang kami mau tanyakan pada saat ini Pendeta, apakah kita harus bisa memahami sepenuhnya mengenai kealahan? Ya, ini pertanyaan yang menarik karena sampai pada saat ini banyak argumen tentang Allah itu sendiri. Namun di dalam Alkitab dengan jelas dikatakan bahwa namanya kita berbicara tentang Allah dan Allah itu tidak terbatas. Sedangkan manusia adalah terbatas. Tentunya semestinya secara logika kita tidak dapat memahami sepenuhnya tentang Allah. Apa yang kita tahu adalah apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Di dalam Alkitab pun dikatakan tentang hal ini. Di dalam Ulangan 29 ayat 29. Alkitab berkata, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Jadi hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan dan apa yang dinyatakan adalah bagi kita. Jadi apa yang dinyatakan Allah bagi kita yang ada di dalam Alkitab, itulah yang kita tahu. Meskipun tentunya ini berarti bahwa ada yang disebut dengan misteri kealahan. Oleh karena dia Allah tidak terbatas, sedangkan kita terbatas. Di dalam Amsal 25 ayat yang kedua dikatakan di dalam Alkitab juga bahwa kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Jadi bagi kita adalah menyelidiki, sedangkan bagi Tuhan adalah ada hal yang kita tidak mengerti. Otak kita yang kecil ini tidak dapat memahami Tuhan yang tidak terbatas. Jadi tentunya pada saat ini apa yang kita pelajari adalah apa yang dinyatakan Allah bagi kita. Apa yang dinyatakan Allah bagi kita. Wah, luar biasa. Dan tentunya kita dapat mengerti sepenuhnya tentang kealahan. Kita akan belajar bersama-sama pada saat ini. Tapi Pendeta, bagaimana itu karakter Kristus, karakter Allah ini sendiri? Apa dapat juga kita mengerti bagaimana karakter Allah itu? Ya, di dalam Alkitab menyatakan tentang karakteristik Allah itu. Jadi karakteristik ini yang menunjukkan, kita bisa mengidentifikasi ya tentang Allah itu sesuai dengan apa yang kita diberitahu di dalam Alkitab. Sesuai apa yang Alkitab nyatakan bagi kita. Yang pertama, karakteristik yang pertama adalah bahwa Allah itu kekal. Hanya Allah yang kekal. Ya. Di dalam Ulangan 33 27 dikatakan, Allah yang abadi adalah tempat pelindunganmu. Jadi Allah yang abadi. Ya. Dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Jadi Allah itu abadi, Allah itu kekal. Itu yang pertama karakteristik Allah. Yang kedua adalah bahwa Allah itu adalah maha kuasa.
Di dalam Kejadian 17 ayat yang pertama dikatakan, ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa." Akulah Allah yang Maha Kuasa. Jadi yang Maha Kuasa itu hanya Allah saja. Kemudian yang ketiga, di dalam Alkitab dikatakan di dalam Mazmur 139 ayat yang keempat, bahwa Allah itu adalah Maha Tahu. Di dalam Alkitab dikatakan, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Jadi Tuhan itu Maha Tahu. Bahkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, Tuhan itu tahu. Karakteristik yang berikutnya tentang Allah adalah Allah itu adalah Maha Hadir. Di dalam Mazmur 139 ayat 7 sampai 10, Alkitab mengatakan, "Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menari tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku." Jadi Tuhan itu Maha Hadir. Itu karakteristik Allah. Yang berikutnya bahwa Tuhan itu adalah Allah itu adalah Maha Kudus. Di dalam Yesaya pasal 5 ayat yang ke-16 dikatakan, "Tetapi Tuhan semesta alam akan ternyata maha tinggi dalam keadilannya, dan Allah yang Maha Kudus akan menyatakan kekudusannya dalam kebenarannya." Jadi Allah itu Maha Kudus dan Dia juga adalah Maha Tinggi. Demikian juga di dalam Esra pasal 9 ayat 15. Alkitab menyatakan bahwa Allah itu adalah Maha Benar. "Ya Tuhan Allah Israel, Engkau Maha Benar. Sebab kami masih dibiarkan tinggal sebagai orang-orang yang terluput." Jadi dikatakan di dalam Alkitab bahwa Allah itu Maha Benar. Dan juga dikatakan bahwa Allah itu Maha Penyayang. Yakobus 5 ayat 11. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Jadi dari sini kita dapat membaca dan mempelajari karakteristik Allah. Oh, ada, bukan hanya terbatas ini di dalam Alkitab, namun ini mewakili apa yang Alkitab katakan tentang akan karakteristik Allah. Baik, terima kasih Pendeta. Jadi dalam penjelasan tadi sudah kita dapat 7 ya karakteristik Allah. Ada Allah itu kekal, Dia Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Hadir, Maha Kudus, Maha Benar, Maha Penyayang. Nah, kalau begitu Pendeta, bagaimana sifat Allah? Oke, sifat Allah digambarkan begitu banyak di dalam Alkitab, namun waktu kita terbatas. Jadi ada beberapa hal yang lain yang kita akan pelajari. Namun saya hanya menunjukkan di sini ada beberapa hal yang ditunjukkan di dalam Alkitab. Yang pertama, bahwa Allah itu kasih. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8 dikatakan, "Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih." Jadi Allah itu adalah kasih. Yang kedua, bahwa karakteristik Allah atau sifat-sifat dari Allah itu adalah bahwa Allah itu adil. Di dalam Ulangan 32 ayat yang keempat dikatakan, "Gunung batu yang pekerjaannya sempurna karena segala jalannya adil. Allah yang setia dengan tak ada kecurangan, adil dan benar Dia." Jadi Allah itu adalah adil. Di dalam Dia memperlakukan semua orang itu sama di hadapannya. Yang ketiga, bahwa sifat Allah itu adalah penyabar dan berlimpah kasih setianya. Di dalam Keluaran 34 ayat yang ke-6 dikatakan,
Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Jadi di dalam hal ini kita dapat melihat bagaimana sifat dari Allah itu. Namun bukan hanya itu. Alkitab juga mengatakan di dalam Yeremia pasal 3 ayat yang ke-12 bahwa Allah itu murah hati. Mukaku tidak akan muram terhadap engkau. Sebab aku ini murah hati. Demikianlah firman Tuhan. Tidak akan murka untuk selama-lamanya. Demikian juga dikatakan dalam Alkitab. Sifat Allah yang lain di dalam Mazmur 145 ayat yang ke-9. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Jadi sifat Allah itu baik. Dia juga adalah maha baik, ya. Jadi di dalam hal ini itulah adalah sifat Tuhan dan kita bisa percaya bersandar kepada Tuhan berdasarkan sifatnya yang kasih, ya, panjang sabar, ya, dia juga murah hati untuk Adil. memaafkan, adil dan sebagainya. Wah, luar biasa. Terima kasih Pendeta. Jadi kita sudah tahu tadi karakteristik, kita sudah tahu sifat Allah. Sifat Allah bahkan sampai ada 5 sifat Allah Pendeta sampaikan tadi. Sehingga timbul juga pertanyaan Pendeta. Tadi ada 7, ada yang 5. Nah sekarang ini, apakah Allah itu lebih dari 1? Ya, baik kita buka di dalam Alkitab untuk pertanyaan ini. Ya, bahwa berapakah Allah itu? Alkitab dengan konsisten mengatakan tentang hal ini baik perjanjian lama dan di perjanjian baru. Di ulangan 6 ayat 4 dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Lebih lanjut dikatakan di dalam Markus pasal yang ke-12 ayat 29, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi dengan demikian Alkitab dengan jelas menjawab bahwa Tuhan itu adalah Esa. Atau Ehad ya Pendeta ya. Dan Pendeta boleh menjelaskan bagaimana itu satu. Sebenarnya bagaimana satu atau Ehad itu boleh ditambahkan terlanjut lagi Pendeta. Ya, di dalam ulangan 6 ayat 4 yang tadi kita sudah baca, ketika dikatakan bahwa Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kata Esa berasal dari bahasa Ibrani Ehad, ya. Di dalam ulangan 6 ayat yang keempat. Kata ini juga muncul di dalam Alkitab, digunakan untuk Adam dan Hawa ketika mereka itu satu sebagai suami istri. Di dalam Kejadian 2 ayat 24, coba kita bisa lihat di dalam Alkitab. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kata satu daging itu digunakan kata ehad di sana, yang menunjukkan adanya kesatuan, ya. Dari, kalau kita lihat ini pribadi yang berbeda, Adam dan Hawa itu berbeda, ya. Demikian juga ada kesatuan di dalam kealahan. Allah itu satu, namun ada 3 pribadi di dalamnya. Nah, jadi kata ehad adalah satu kesatuan lebih dari satu pribadi. Kata ini berbeda dengan yahid. Di dalam Kejadian 22 ayat yang kedua, ketika firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Ya. Jadi Allah itu Esa, ya. Ya, dalam hal ini adalah kesatuan lebih dari satu pribadi. Sedangkan beda dengan yahid, ya tunggal seperti Ishak ini yang adalah anak tunggal daripada Abraham pada saat dia akan dikorbankan. Jadi ada 2 kata satu dalam bahasa Ibrani, ehad dan yahid. Namun dengan sengaja Alkitab menggunakan kata ehad di sana,
yang menunjukkan bahwa Allah itu satu, meskipun di dalamnya ada lebih dari satu pribadi. Nah itu pendeta. Pas pendeta sampaikan ada lebih dari satu pribadi. Nah, sehingga banyak orang bertanya, apa ada petunjuk yang lebih di saat pendeta bilang tadi satu pribadi? Apa ada petunjuk yang lebih dari satu pribadi ini kealahan dalam perjanjian lama ini? Apa? Kita lihat di dalam perjanjian lama, ya, bahwa penciptaan itu kita lihat ada lebih dari satu pribadi di sana. Ya. Di dalam Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi ada Allah di sana. Kemudian ada roh Allah di sana. Kemudian di dalam Yesaya 48 ayat 12 dan 13. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama. Akulah yang terdahulu. Akulah juga yang terkemudian. Tanganku juga meletakkan dasar bumi. Dan tanganku membentangkan langit. Ketika aku menyebut namanya, semuanya bermunculan. Jadi aku yang tetap sama, akulah yang terdahulu, aku juga yang terkemudian. Ini menunjukkan bahwa Allah itu satu. Ya. Namun Allah yang sama, dia meletakkan dasar bumi. Nah, di dalam Kejadian 1 ayat 26 lebih lanjut dikatakan, berfirmanlah Allah. Ya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita, kata yang digunakan adalah kita. Yang menunjukkan ada lebih dari satu pribadi yang berbicara bersama-sama. Ya. Baiklah kita. Ya, ada satu pribadi yang mengajak pribadi yang lain, ya, atau pribadi-pribadi yang lain untuk bergabung. Baiklah kita menjadikan manusia. Nah, namun di dalam Yesaya 48 yang telah kita baca dikatakan, akulah yang tetap sama. Terdahulu, aku juga yang terkemudian. Jadi di sini kita dapat melihat adanya satu kesatuan tindakan, kealahan di dalam penciptaan itu. Nah, kemudian yang berikutnya kita dapat membaca, memberikan perhatian terhadap kondisi manusia setelah kejatuhan. Jadi ada 3 pribadi ini menunjukkan perhatian yang sama. Di dalam Kejadian 3 ayat 22 dikatakan, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Jadi artinya lebih dari satu pribadi. Ya. Dan tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Jadi Allah tidak menghendaki akibat dosa manusia itu menjadi kekal. Dia tidak menghendaki dosa manusia itu kekal, ya. Dan karena manusia awalnya diciptakan itu sempurna, nanti kita akan bahas dalam pelajaran-pelajaran berikutnya. Namun di sini kita lihat bahwa manusia itu menjadi seperti salah satu dari kita. Ada perhatian yang diberikan oleh Trinitas terhadap kondisi manusia. Nah, saya sebut Trinitas karena ada 3 pribadi, ya. Ya, jadi dan di sini kita lihat dia juga, Allah itu adalah mengontrol kehidupan manusia. Jadi bukan hanya satu pribadi, tapi 3 pribadi yang di dalamnya itu terlibat di sana. Nanti di dalam perjanjian baru akan lebih jelas lagi. Tetapi di dalam perjanjian lama kita dapat lihat jejak daripada 3 pribadi kealahan ini. Kejadian 11 ayat 6 dan 7 contohnya. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacaukan. Jadi kita lihat bahwa
Pribadi-pribadi di dalam kealahan ini, mereka menaruh perhatian terhadap apa yang terjadi pada manusia. Dan juga pribadi-pribadi kealahan ini, ya, mereka memperhatikan penderitaan manusia. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Aku membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." Ayat yang ke-11. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu." Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, "Engkaulah El Roy." Jadi yang di dalam ayat yang ke-10, lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Aku akan membuat sangat banyak." Nah, namun di dalam ayat yang ke-11, malaikat Tuhan itu berkata, "Sebab Tuhan telah mendengar." Jadi kita lihat bahwa di sini malaikat Tuhan itu yang sebenarnya adalah Tuhan sendiri yang mendengar. Dan kemudian Hagar menamakan tempat itu Tuhan yang telah berfirman. Jadi malaikat Tuhan itu sebenarnya Tuhan sendiri yang berfirman. Dan malaikat Tuhan yang adalah Tuhan itu, ya, dia juga berkata bahwa ada Tuhan yang mendengar. Jadi di sini kita dapati di dalam ayat ini ada paling sedikit ada 2 pribadi yang berbicara dalam ayat ini. Nah, baik. Terima kasih Pendeta. Tapi tahan dulu. Masih kita bisa lanjutkan lagi. Dan mari kita ikuti pesan-pesan setelah ini. Masih dalam program The Present Truth bersama Pendeta Doni Krisutianto. Pendeta, kembali lagi untuk menjawab pertanyaan bagaimana satu pribadi kealahan di dalam perjanjian lama. Silakan Pendeta. Sebagaimana tadi yang telah saya sampaikan bahwa pribadi-pribadi dalam kealahan, ya, ini sangat memperhatikan akan manusia, terlibat baik dalam penciptaan, di dalam pergumulan manusia, dan juga di dalam Alkitab kita dapati perjanjian lama bagaimana 3 pribadi ini terlibat di dalam misi. Contohnya di dalam Yesaya 48 ayat yang ke-16. Ketika dikatakan, "Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya." Ya, di dalam Yesaya 48 ayat 16, Tuhan Allah. Nah, kalau melihat dari sudut pandang dari perjanjian baru, Tuhan Allah di sini adalah Bapa mengutus aku, karena yang diutus dalam perjanjian baru itu adalah anak, yaitu Yesus, dengan rohnya, yaitu adalah Roh Kudus. Jadi di mana perjanjian baru dengan sangat jelas menunjukkan ini, meskipun ada juga hal ini kita dapat lihat di dalam perjanjian lama, yaitu tentang adanya 3 pribadi di dalam satu kealahan. Lalu kita lihat juga di bagian akhir dari perjanjian lama, kitab terakhir yaitu kitab Maleakhi 3 ayat 1. Kita dapat membaca juga adanya lebih dari satu pribadi. Di dalam Alkitab dikatakan, "Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya." Jadi aku menyuruh utusanku ini menunjukkan ada satu pribadi kealahan, ya, mengutus. Kemudian dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu, berarti ini ada pribadi kealahan yang lain, ya.
Dan kemudian malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Jadi paling sedikit di sini kita lihat ada 2 pribadi kealahan di sana. Jadi di perjanjian lama kita dapat membaca di dalam Alkitab bagaimana lebih dari 1 pribadi, apakah itu 2 atau bahkan 3 pribadi yang berinteraksi di dalam perjanjian lama. Baik, terima kasih pendeta. Dengan jelas ya, bisa lihat lebih dari 1 di perjanjian lama. Tentunya pertanyaan akan saya tanyakan ialah bagaimana dengan perjanjian baru? Apakah ada penjelasan lebih lagi tentang kepribadian Allah ini? Ya, di dalam hal ini kita dapat melihat dan membaca di dalam Alkitab bagaimana pribadi-pribadi kealahan ini terlibat di dalam banyak hal dalam kehidupan manusia, dan khususnya di dalam proses ketika Allah itu menjadi manusia. Contohnya kita buka di dalam Matius pasal 1 ayat 18 dan ayat yang ke-20. Bahwa Yesus yang adalah anak itu, yang disebut dengan anak Allah, dalam kandungan Maria adalah dari pekerjaan Roh Kudus. Jadi anak itu yang datang, dan itu adalah karena adanya dikandung dari Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus. Nah, kemudian di dalam Alkitab, di dalam Matius 1 ayat 23, kita juga dapat membaca bahwa Yesus itulah yang disebut sebagai Immanuel, yang artinya Allah bersama kita atau Allah yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14 menyebutkan bahwa Allah itu menjadi manusia dan tinggal bersama dengan kita. Nah, sedangkan Yohanes 3 ayat 16 bahwa Bapa itu yang mengutus anaknya. Jadi di dalam perjanjian baru kita dapat membaca di sana dan dapat mengerti bahwa pribadi-pribadi kealahan ini bekerja bersama-sama ya sesuai dengan perannya masing-masing. Bapa yang mengutus, lalu kemudian Yesus yang diutus, dan kemudian Roh Kudus ini yang memungkinkan akan proses bagaimana Allah menjadi manusia itu. Nah, kemudian kita lihat berikutnya adalah ketika Yesus itu dibaptis. Di dalam perjanjian baru, khususnya di dalam Matius 3 ayat 16 dan 17. Di sana jelas dapat terlihat bagaimana pribadi kealahan ini nampak di sana. Ya, atau paling tidak dapat didengar paling sedikit. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Jadi sesudah Yesus dibaptis, itu Yesus dapat dilihat ya, karena dia menjadi manusia, dan Roh Kudus dalam bentuk burung merpati ya turun ke atasnya. Dan Bapa di sini tidak terlihat, yang terdengar hanya suaranya. Karena dikatakan terdengar suara dari sorga, "Inilah anakku yang kukasihi." Jadi dalam perjanjian baru sekarang lebih jelas, lebih terlihat bagaimana ketiga pribadi ini nampak di dalam kehidupan manusia. Dia turun dalam kehidupan manusia. Dan kemudian tentang perintah agung untuk mengabarkan Injil. Nah, kita lihat di sana ada satu kesatuan namun ada 3 pribadi. Di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 dikatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa." Kata nama di sana, onoma, itu adalah singular atau dia tunggal. Namun diikuti dengan 3 nama dari pribadi kealahan, yaitu Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, jadi di sini di dalam perintah agung baptisan ya,
untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan, itu Bapa dan Anak dan Roh Kudus terlibat di sana. Ya. Dan kemudian di dalam 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat 14. Di sana dikatakan bahwa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jadi kembali kita lihat adanya 3 pribadi kealahan di sana. Lalu ada lagi ayat yang lain, yaitu bagaimana dalam proses rencana keselamatan 3 pribadi ini muncul di sana. Dalam 1 Petrus 1 ayat yang kedua dikatakan, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Jadi di dalam ayat-ayat firman Tuhan kita lihat Allah Bapa punya rencana, Roh Kudus yang menguduskan, yang menjalankan, dan Yesus supaya taat kepada Yesus Kristus. Nah, nampaknya di sini, rencana Allah dan Roh Kudus yang melaksanakan itu, semuanya tertuju kepada Yesus supaya taat. Ya, ujungnya adalah taat kepada Kristus. Namun kita lihat bahwa nanti di dalam pribadi-pribadi kealahan ini, ya, mereka saling meninggikan satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini nampaknya semua tujuan akhirnya adalah kepada Yesus Kristus. Tapi nanti di pelajaran Alkitab yang berikutnya kita lihat bahwa pribadi-pribadi di dalam kealahan ini adalah saling meninggikan satu dengan yang lainnya. Di dalam Alkitab juga dikatakan adanya satu di dalam doa. Di dalam Roma pasal 15 ayat 13 dikatakan, tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku. Jadi di dalam doa kita berdoa kepada Kristus, kepada Allah, kepada Roh Kudus, ya. Tidak menjadi masalah di sana karena mereka sebenarnya adalah satu, ya. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Jadi di sini kita dapat melihat bagaimana Roh Kudus, kemudian Yesus dan Bapa nampak di sana ketika Stefanus dia berdoa menatap ke langit ketika dia sedang akan dilempari batu hingga mati. Jadi di sini pribadi-pribadi kealahan itu terlihat dengan jelas dan terlibat di dalam kehidupan manusia di sana, dan Alkitab menyatakan ini dengan sangat rinci. Lalu berikutnya pribadi-pribadi kealahan yaitu Bapa, Anak, dan Roh terlibat jelas di dalam membangun iman dan kerohanian. Di dalam Yudas 20 ayat 21, atau karena ini hanya satu pasal jadi disebutkan langsung ayatnya pun tidak masalah. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Jadi ketiga pribadi ini muncul di sana dalam sepanjang perjanjian baru. Jadi di sini jelas terlihat adanya 3 pribadi di sana. Nah, luar biasa, sudah dijelaskan bagaimana Alkitab itu menjelaskan tentang Allah ini. Dari perjanjian baru, perjanjian lama juga jelaskan bahwa ada tiga pribadi dari Allah ini. Pendeta, dari penjelasan ini tentunya banyak bertanya. Kenapa? Apa artinya Allah itu satu, namun kok
3 pribadi. Ya, itu muncul sudah dijelaskan, tapi boleh bantu lebih jauh lagi, lebih dalam lagi pendeta. Ya. 3 pribadi, ya, satu Allah, namun memiliki 3 pribadi. Iya. Meskipun mereka ada 3 pribadi yang berbeda, tetapi adalah satu karakter. Mereka satu dalam maksud, satu dalam tujuan, satu dalam karakter, satu dalam rencana, dan satu di dalam pikiran. Nah, sekarang kita dapati ada beberapa karakteristik, ya, yang di sini ada tabel yang telah ditunjukkan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu, ya, mereka sama-sama disebut sebagai Allah. Bapa itu Allah di Yesaya 40. Kemudian Anak itu Allah juga dalam Roma 9 ayat 5. Dan Roh Kudus itu juga disebutkan sebagai Allah. Ya, dalam Kisah pasal yang kelima. Dan di sini mereka satu dalam karakter, rencana, dan pikiran. Terlihat juga bahwa mereka itu adalah kekal, sama-sama kekal. Ulangan 33, Yesaya 9, dan Ibrani 9 menunjukkan bahwa Allah itu adalah kekal. Yang berikutnya, mereka adalah pencipta. Ya. Alkitab katakan bahwa masing-masing Bapa, Anak, dan Roh Kudus juga adalah pencipta. Kemudian ketiga pribadi ini adalah Maha Tahu. Ya, juga disebutkan di dalam Alkitab. Maha Kuasa juga disebutkan di dalam Alkitab. Dan menciptakan kembali. Menciptakan kata di dalam bahasa Ibrani, kata bara atau menciptakan. Itu hanya digunakan untuk Allah. Nah, jadi ini juga terlihat bagaimana di dalam penciptaan itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus terlibat di sana. Mereka memiliki pikiran, ya, satu pikiran, satu rencana, ya, juga terdapat di dalam Alkitab. 3 pribadi ini adalah kudus, juga benar, dan kemudian menyingkapkan sesuatu yang tidak tahu menjadi yang kita tidak tahu, lalu diungkapkan oleh pribadi-pribadi kealahan ini, dan tahu akan masa depan. Memang khususnya tentang ini, ketika Anak menjadi manusia, dia katakan tidak ada yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Itu karena dia menjadi manusia. Ketika Yesus menjadi manusia, dia tidak menggunakan kealahannya untuk menolong dirinya, tetapi dia kemanusiaan itulah yang dia gunakan. Ya, namun bukan berarti dia tidak tahu akan masa depan. Karena dalam Yohanes 13 ayat 19 kita dapati bahwa Anak itu tahu akan masa depan. Ya. Dan kemudian Bapa, Anak, dan Roh juga disebutkan sebagai kasih. Dan juga disembah. Dan juga memiliki pribadi. Jadi dari sini kita lihat bahwa mereka satu dalam rencana, pikiran, dalam karakter, dalam maksud. Namun ada 3 pribadi yang berbeda di sana. Baik pendeta. Jadi luar biasa ya. Jadi dari sini pun kita mengerti bahwa satu pribadi, tetapi 3 pribadi. Maksud kami 3 pribadi tapi memiliki satu karakter, rencana, dan pikiran mereka itu satu. Timbul lagi pertanyaan pendeta. Kalau menyatakan mereka satu, kenapa nama-nama mereka berbeda? Ya. Nama-nama mereka berbeda untuk menunjukkan apa peran yang dilakukan atau fungsi yang dilakukan untuk keselamatan manusia. Jadi bukan berarti misalnya, ya, dalam hal ini Bapa adalah mengutus Anaknya dan Roh Kudus. Jadi Bapa itu yang mengutus. Ya. Kemudian Anak adalah yang menjadi manusia dan yang menebus manusia. Ya. Anak yang mati di kayu salib, bukan Bapa, bukan Roh Kudus. Ya, ini menunjukkan mereka pribadi yang berbeda. Tapi ada perannya, ya. Yang mengutus Yesus atau Anak adalah Bapa. Sedangkan Roh Kudus adalah
mengaplikasikan keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus. Jadi apa yang dikerjakan oleh Yesus, dia mati di kayu salib, bagaimana itu menjadi berfaedah bagi kita? Itu pekerjaan Roh Kudus, menanamkan kebenaran Yesus di dalam hati kita. Jadi bagaimana kuasa Allah yang berbicara di dalam hati manusia, itu adalah Roh Kudus. Dan sejak kedatangan Yesus, dia makin lagi kerjanya adalah apa yang dilakukan Yesus, itulah yang diaplikasikan bagi manusia. Jadi itu adalah berdasarkan peran yang dilakukan. Bukan berarti bahwa dalam hal ini misalnya Roh Kudus bisa ada di mana-mana karena Maha Hadir, ya. Bapa tidak bisa dan anak tidak bisa, ya. Cuma ada peran yang lebih ditekankan di sana, yang berhubungan dengan nama. Itu sebabnya Bapa, karena Bapa yang mengutus, anak dia menurut, dia menjadi manusia. Nah, itulah kenapa disebut anak. Dan Roh Kudus, karena dia itulah yang nampaknya sepertinya di mana-mana dan yang berbicara dalam hati manusia, berbicara kepada roh manusia. Nah, itulah sebabnya kenapa disebut sebagai Roh Kudus, karena dia yang mengaplikasikan keselamatan yang Yesus kerjakan dalam kehidupan manusia. Luar biasa pendeta. Masih banyak pertanyaan yang saya mau tanya kepada pendeta, tapi kita tahan sedikit pendeta. Dan saudara, tetaplah di Hope Channel setelah ini. Kembali lagi dalam program The Present Truth, kebenaran dalam firman Tuhan untuk sepanjang masa. Dan pendeta, sekali lagi ada pertanyaan yang baru yang saya mau tanyakan, masih berhubungan dengan firman Tuhan kita pada saat ini. Apakah nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah bersifat rasional? Sebenarnya nama-nama ini tidak menunjukkan asal muasal dari pribadi itu, tetapi lebih menunjukkan kepada hubungan di antara pribadi kealahan dan juga hubungan antara pribadi kealahan itu dengan kita manusia. Nah, jadi Allah disebut sebagai Bapa oleh karena ini bersifat bagaimana hubungan Bapa itu dengan manusia. Dan kita lihat di dalam Mazmur 68 ayat 5 dan 6. Di mana dikatakan bahwa Allah disebut sebagai Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Jadi karena dia provider, dia yang menyiapkan, menyediakan. Nah, kemudian anak dikatakan sebagai Bapa juga ketika dia memerintah dunia. Jadi ini tidak Bapa, dia akan strict jadi Bapa. Jadi di dalam Alkitab, kata Bapa lebih menunjukkan kepada peran apa yang konteks itu katakan. Ya. Di dalam Yesaya 9 ayat 5, ketika anak dikatakan, ya, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini berbicara tentang penjelmaan Yesus atau inkarnasi Yesus yang adalah Allah menjadi manusia. Dia sebut Bapa karena dia memerintah dunia. Pribadi yang kedua yang disebut anak ini, bukan karena dia disebut anak, bukan karena dia lebih muda dari Bapa, tetapi karena peran dia adalah dia yang diutus oleh Bapa untuk suatu misi. Ya, di dalam Mazmur 2 ayat yang ke-7 kita dapati bagaimana dia diutus, dia diperanakan untuk satu misi, yaitu untuk menurut. Ibrani 5 ayat yang ke-8. Namanya anak kan menurut sama orang tua. Iya. Ya, kenapa dia disebut sebagai anak? Karena dia harus menunjukkan karakter Bapa itu. Nah, bagaimana menunjukkan karakter Bapa? Itulah bahasa di dalam Alkitab dengan menurut kepada Bapa. Sehingga Yesus ketika datang ke dunia, dia menunjukkan akan karakter Bapa itu. Nah, sejak
menjadi manusia, Yesus dengan sukarela membatasi dirinya dalam kemanusiaan. Nah, kita dapat lihat, kita dapat baca di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8. Ya, di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8 dikatakan di dalam Alkitab. Mungkin dimulai dari ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia merendahkan dirinya. Jadi dalam keadaan sebagai manusia, dia merendahkan dirinya. Itulah sebabnya dalam Alkitab kita akan dapati berulang kali Yesus katakan bahwa Bapa lebih besar dari aku. Ya, aku akan pergi kepada Bapa. Dan kemudian yang menunjukkan, kenapa? Menunjukkan bahwa dia sepertinya inferior. Tapi sebenarnya tidak demikian. Kenapa? Dalam keadaannya sebagai manusia, ia merendahkan dirinya. Ya. Dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi memang anak itu datang untuk taat kepada Bapa. Itu misinya. Nah, jadi dia disebut anak karena dia harus taat, dia harus menurut, dia harus menunjukkan Bapa. Ya. Sejak menjadi manusia, Yesus memang membatasi dirinya. Dan oleh sebab itu, dia juga disebut sebagai anak manusia. Dan itu dia pertahankan anak manusia ini terus. Tapi pada saat yang sama, jangan lupa bahwa Yesus itu adalah betul-betul Allah 100%. Dan dia itu equal. Di sini kesetaraan sama dengan Bapa, ya. Sama dengan pribadi kalaan yang lain. Nah, Roh Kudus disebut roh karena dia bekerja di lapangan hati manusia, ya. Tanpa kelihatan, tanpa dibatasi ruang dan waktu untuk menyelamatkan manusia. Jadi itu sebutkan roh karena nampaknya dia aktif di mana-mana, terutama dalam setiap hati manusia. Jadi di sini kita dapat melihat bagaimana ya pribadi-pribadi di dalam kealahan itu, ya, ada namanya Bapa, Anak, dan Roh. Berdasarkan hubungan satu dengan yang lain dan hubungannya dengan manusia. Kenapa disebut anak? Karena dengan anak kita dapat mengetahui tentang Bapa. Nah, dan Roh Kudus, ya, Roh Kudus inilah kuasa Allah yang bekerja di tengah-tengah kita. Oke, sangat rasional berarti ya Pendeta ya. Oke, lebih jauh lagi Pendeta. Apakah ini dari pribadi, ketiga pribadi ini, apakah mereka ada yang lebih tinggi atau mereka hanya sederajat? Bagaimana mau menjelaskan itu? Apa beda-beda atau gimana Pendeta? Memang banyak penafsiran yang berbeda, tetapi kalau kita lihat ya di dalam Alkitab, pribadi-pribadi kealahan itu meninggikan satu dengan yang lain dan tidak ada yang mempermuliakan dirinya sendiri. Ya. Jadi menekankan hanya dirinya, tidak. Kalaupun ada di dalam Alkitab yang mengatakan seperti itu di dalam Alkitab, itu untuk menunjukkan bagaimana sebenarnya dia di dalam rencana keselamatan. Contohnya di sini. Bapa meninggikan anak, ya. Ia menyebut Yesus sebagai Allah yang bertahta selamanya. Ibrani 1 ayat 8 dikatakan, tahtamu ya Allah, kekallah tahtamu ya Allah untuk selamanya. Dan kemudian dia menyebut anak sebagai rajaku di dalam Mazmur 2 ayat yang ke-6. Dan anak mempermuliakan Bapa. Ketika anak di dalam Yohanes 14 ayat 28, anak menyebut Bapa sebagai lebih besar daripada aku. Nah, sedangkan Bapa mengatakan tahtamu ya Allah, ya, rajaku, ya, dan seterusnya. Nah, Yesus juga dalam Alkitab kita dapati
Dia juga mengatakan, aku datang dari Bapa, Bapa yang mengutus aku. Ia menunjukkan bahwa anak mempermuliakan Bapa. Roh Kudus juga meninggikan anak. Ia tidak menambah keselamatan yang telah dikerjakan oleh Yesus. Dan Yesus katakan bahwa Roh Kudus, ia memuliakan aku, kata Yesus. Jadi Roh Kudus itu memuliakan Yesus. Tapi Yesus juga meninggikan Roh Kudus. Kita lihat di dalam Alkitab. Dikatakan dalam Matius 12 ayat 32 bahwa hujat terhadap manusia dapat diampuni, tetapi kepada Roh Kudus tidak dapat diampuni. Jadi masing-masing pribadi di dalam kealahan itu meninggikan satu dengan yang lainnya. Yang menunjukkan contoh kepada kita untuk tidak mencari kepentingan diri. Karena pribadi dalam kealahan juga menunjukkan contoh itu di dalam kealahan itu sendiri. Mereka saling mendukung, mereka saling meninggikan dan mempermuliakan peran masing-masing dalam kerangka rencana keselamatan itu sendiri. Baik, terima kasih pendeta. Apakah ada yang lebih dahulu ada? Yang dari ketiga pribadi ini apa yang lebih dahulu ada atau menyusul? Ada yang nyusul atau sama-sama langsung ada? Gimana pendeta? Ya, di dalam Alkitab jelas sekali dikatakan ya bahwa pribadi kealahan itu adalah co-eternal, ya, co-equal, ya. Karena contohnya ada beberapa ayat, cuma saya kutip ayat yang ini, Yesaya 43 ayat 10 dan 11. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Nah, jadi kita lihat di sini, sebelum aku tidak ada dan sesudah aku tidak ada. Jadi ketika ada yang mengatakan bahwa anak menunjukkan dia ada sesudah Bapa, padahal karena dia diperanakkan dari Bapa dan dia muncul dari Bapa, lalu dikatakan bahwa ada saat di mana Bapa lebih dulu dari anak. Ada penafsiran yang seperti itu. Tetapi kita lihat di dalam Alkitab bahwa anak itu dikatakan sebagai Allah. Dan ayat ini mengatakan, sebelum aku tidak akan ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Jadi kalau Yesus itu adalah Allah, ya, dan Bapa itu adalah Allah, menurut ayat ini mestinya itu adalah co-eternal and co-equal, ya. Artinya sama kekal dan juga sama secara derajat, ya. Tetapi kenapa namanya itu berbeda? Itu tadi yang tadi saya katakan. Karena peran di dalam rencana keselamatan itu yang berbeda. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa ya mereka itu satu, ya, satu di dalam kekekalan, ya. Mereka juga satu dalam karakter, ya. Tidak ada yang lebih tinggi daripada yang lain. Namun mereka ada voluntarily subordination. Artinya dengan sukarela mau untuk membuat dirinya lebih rendah dari yang lain. Luar biasa ya. Jadi kita melihat itu adalah karena manusia, untuk menebus manusia. Ya, jadi dengan begitu kita melihat, kita menghargai bagaimana tadi dikatakan dalam Filipi 2 ayat 6 bahwa Yesus itu adalah kesetaraannya dengan Allah, setara. Ya. Dan ayat tadi mengatakan yang Yesaya 43, sebelum aku tidak ada dan sesudah aku tidak ada. Wah, ini menunjukkan bahwa Roh Kudus yang disebut Allah dan Yesus yang disebut Allah di dalam Alkitab, ya, mereka ini tiga pribadi ini adalah co-eternal. Baik, terima kasih pendeta, luar biasa. Dengan banyak sudah saya tanyakan, tapi dengan baik pendeta sudah menjawab semuanya itu. Terima kasih pendeta. Dan mungkin di bagian yang akhir ini pendeta boleh ringkaskan apa yang kita sudah pelajari tentang kealahan ini.
Oke, baik. Di dalam pelajaran yang telah kita lewati, kita dapat pelajari dalam mempelajari kealahan, karena Allah tidak terbatas dan kita itu terbatas, pasti ada hal yang tidak dimengerti karena pikiran manusia yang terbatas ini. Ya. Jadi apa yang kita tahu tentang Allah adalah apa yang dinyatakan kepada kita. Hanya ada satu Allah yang memiliki 3 pribadi yang sederajat dan memiliki kekekalan. Dan kemudian pribadi-pribadi dalam kealahan itu memiliki satu karakter, satu rencana dan pikiran. Ketiga pribadi ini saling mempermuliakan satu yang dengan yang lain, sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing dalam sebuah rencana keselamatan bagi dunia. Dan ketiganya memiliki sifat yang sama, kasih dan penuh penyayang. Jadi Allah yang esa ini nampak kasihnya, nampak panjang sabarnya, nampak keadilannya dan seterusnya melalui 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kayak mau bilang amin. Oke, terima kasih pendeta sudah menjelaskan bagaimana itu kealahan. Ya, ada 3 pribadi di sana. Ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya, sekali lagi terima kasih pendeta. Dan untuk sesi kali ini, pendeta boleh tutup dalam doa. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk segala kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih oleh karena kehadiran Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam kehidupan manusia. Ketika kami akan mempelajari firman Tuhan yang lebih lanjut, biarlah hati kami dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang dapat melembutkan dan mengubah hati kami untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Pertemukan kami kembali dalam episode berikutnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sahabatku, Hope Channel Indonesia. Senang sekali kita sudah menyelesaikan pelajaran tentang kealahan ini. Yang menjelaskan lagi kepada kita ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan saat ini pun kami masih mau mengajak untuk saudara-saudara Hope Channel Indonesia, di pelajaran selanjutnya kita akan menjawab apa itu, siapa Allah Bapa itu, dan apakah peran Bapa bagi manusia. Dan pastikan pemirsa tetap ada, tetap ikut dalam acara kita ini, The Present Truth. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.